Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru yang hebat? Saya Siti Mulyani SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 2 Tlogowongu, Kabupaten Pati. Pada video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya perkenalkan, untuk fasilitator saya Ibu Sri Gunatun, saya sendiri Siti Mulyani, kemudian pengajar praktik saya Ibu Retna Widowati. Berikut adalah tindakan aksi nyata saya. Berikut adalah kegiatan diseminasi kepada rekan kerja tentang budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 2 Tlogowongu, Bapak Welas Hadi Susulo SPD MPD. Yang kami hormati calon guru penggerak angkatan 7 SMP Negeri 2 Tlogowongu, Ibu Umi Supriyaton SSI dan Ibu Siti Mulyani SPD. Yang kami hormati pula Bapak Ibu guru beserta staf karyawan-karyawati SMP Negeri 2 Tlogowongu beserta tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di acara siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang senantiasa kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari yaumul kiamah kelak. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang berbahagia, saya sebagai pembawa acara, izinkan saya untuk membacakan susunan acara yang akan kita lalui bersama pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara ketiga doa, acara keempat sambutan dari Kepala SMP Negeri 2 Tlogowongu, acara kelima pemaparan materi pengibasan oleh calon guru penggerak angkatan 7 SMP Negeri 2 Tlogowongu, acara keenam penutup. Bapak Ibu, menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Sri Mulyani SPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Hadirin dimohon berdiri.
Selamat duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Mas Yoni SPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, kami mimpinlah dengan cara Islami untuk Bapak Ibu guru yang beragama non-Muslim yang bisa menyesuaikan. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina awwalin wa akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ya'fini wa yukafi majidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril wa salli sarifi sayyidil asma'i wa syifa'ati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasad wa syihatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma habib ilaina fi syakaratil maut wa nazala minan nari wa afa indal hisab. Allahumma lahidni mudkhala shidaqi wa ahrijni muraja syadidi la tuba subhanan nasira. Allahumma inna sallallahu wal jannah wa na'udzu bika min syarril nar. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Allahumma ya Allah, pada kesempatan pagi hari ini kami memohon kepadamu ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami, tambahan kenikmatan kepada kami, sehingga kami semua yang berkumpul dalam ruangan ini berikan tambahan kesehatan, sehingga dalam pelaksanaan acara pagi ini diberikan kelancaran, kesuksesan, dan memberikan manfaat berkah di dunia wal akhirat. Allahumma ya Allah ya Rabb, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlihi subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Siril Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, kita menginjak acara keempat, yaitu sambutan dari Kepala SMP Negeri 2 Telogowumu. Kepada beliau Bapak Welas Hadi Susilo SPD FPD, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Umi Supriyatun, Sarjana Sains, dan Ibu Siti Mulyani, Sarjana Pendidikan, sebagai calon guru penggerak angkatan 7 SMP Negeri 2 Telogowumu. Pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salawat dan salam kita aturkan
juga keluarga kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di akhirat nanti. Amin. Bapak Ibu peserta diseminasi pengibasan materi budaya positif program calon guru penggerak Angkatan 7 SMP Negeri 2 Trenggalek yang saya hormati dan saya banggakan. Di pagi hari ini kita akan mendapatkan ilmu yang baru yang mungkin bisa bermanfaat bagi kemajuan kita pribadi, kemajuan individu maupun institusi kita, yaitu SMP Negeri 2 Trenggalek. Bapak Ibu guru peserta diseminasi, pada saatnya nanti kita semua akan menghadapi era yang semakin maju, semakin menuntut kita untuk belajar, untuk meningkatkan kemampuan kita dalam mendidik anak secara profesional, sehingga kita perlu belajar, tiap hari belajar, sehingga tujuan pendidikan sesuai tujuan bersama akan tercapai. Untuk itu nanti kita akan menerima materi yang dengan materi itu materinya adalah tentang budaya positif. Budaya itu berhubungan dengan sikap. Sikap itu tidak bisa dibuat secara langsung, secara instan, tetapi harus sedikit demi sedikit sehingga menimbulkan kebiasaan. Dan kebiasaan itu akan mengimbas pada lingkungan, sehingga apabila budaya sudah positif, otomatis lingkungan sekolah, lingkungan sosial dan budaya yang positif akan tertanam di hati Bapak Ibu guru, apalagi mengimbas kepada peserta didik kita. Bapak Ibu guru semua, calon guru penggerak adalah sebagai tolak garda atau garda depan dalam program pemerintah ini, termasuk dalam program dari Bapak Menteri Nadiem Makarim bahwa guru penggerak nantinya akan menjadi pemimpin sekolah di masa depan. Untuk itu nanti Bu Umi maupun Bu Ani akan menjadi contoh bagi rekan-rekan semua. Seperti itulah yang akan panjenengan alami di hari-hari depan, sehingga Bapak Ibu yang lain tidak merasa takut, tidak merasa minder untuk ikut seleksi menjadi calon guru penggerak. Itu saya harapkan sehingga nanti program ini tetap berjalan, sehingga kemajuan Bapak Ibu guru, kemajuan Bapak Ibu guru semua akan mengimbas pada anak-anak atau peserta didik kita. Jadi sekolah kita akan menjadi lebih berbudaya positif, sehingga sekolah kita akan menjadi rujukan untuk menjadi sekolah tujuan terutama di wilayah Kecamatan Trenggalek ini. Amin. Seperti kata pepatah bahwa hasil tidak mengkhianati usaha. Usaha yang maksimal tentu saja akan mendapatkan hasil yang baik pula, yang maksimal pula. Sehingga apa yang panjenengan lakukan semua, apa yang telah panjenengan usahakan sebelumnya itu akan mempengaruhi pada hasil. Sehingga otomatis kerja keras selama panjenengan sebagai calon guru penggerak nanti insya Allah akan mendapatkan hasil yang baik. Itu harapan kami, harapan kita semua, sehingga nanti dengan program calon guru penggerak ini akhirnya panjenengan akan menjadi guru penggerak sehingga bisa menjadi pemimpin di masa depan. Itu ibaratnya ulat bulu yang menggelikan, menjijikan, akhirnya akan jadi kepompong dan menjadi kupu-kupu yang akan bermanfaat bagi kehidupan dan lingkungan sekitar. Itu yang dapat saya sampaikan dengan ucapan bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya nyatakan program desimilasi pengembangan materi budaya positif program calon guru penggerak angkatan 7 SMP Negeri 2 Trogomu saya nyatakan dibuka. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Kepala SMP Negeri 2 Trogomu oleh Bapak Pelasadi Susulo SPD MPD. Bapak Ibu yang kami hormati, kita menginjak acara yang kelima dalam diseminasi pengembangan materi budaya positif program guru penggerak TAN 7 SMP Negeri 2 Trogomu yang akan dipaparkan oleh Ibu Siti Mulyani SPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Welas Haji Susilo SPD MPD selaku Kepala SMP Negeri 2 Trogomu. Yang saya hormati Ibu Uni Supriyato SSI selaku rekan calon guru penggerak angkatan 7. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Trogomu dan staf karyawan SMP Negeri 2 Trogomu. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan nikmatnya kita semua di siang hari ini dapat berkumpul untuk menghadiri kegiatan diseminasi pengembangan materi budaya positif yang akan kami sampaikan. Yang kedua, kami ucapkan kepada Bapak Ibu Guru serta tamu undangan yang telah berkenan menghadiri undangan dari kami. Pada kegiatan hari ini, saya akan mempresentasikan tentang materi budaya positif, yaitu dengan mengambil tema penerapan budaya positif melalui keyakinan kelas pada siswa SMP Negeri 2 Trogomu. Latar belakang yang pertama, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan guru sebagai petani, sedangkan siswa diibaratkan sebagai benih padi yang akan ditanam. Dengan demikian, sekolah itu diibaratkan oleh ladang yang akan digunakan untuk menanam dan menumbuh kembangkan benih padi tersebut. Maka untuk memperoleh padi yang hasilnya bagus, yang hasilnya melimpah, yang tanamannya subur, kita memerlukan perawatan yang baik terhadap ladang yang kita gunakan untuk menanam. Nah, demikian juga kita dalam menuntun murid agar murid ini dapat mencapai kodrat yang setinggi-tingginya, ini diperlukan lingkungan yang positif, lingkungan yang mendukung mereka untuk belajar, untuk mengembangkan diri mereka. Nah, untuk mengembangkan lingkungan yang positif, ini dapat dilihat dari bentuk disiplin positif yang sudah diterapkan di sekolah. Disiplin positif yang menjadi pembiasaan dan diterapkan secara konsisten, ini akan membentuk yang namanya budaya positif. Ya. Nah, penerapan budaya positif nantinya akan mewujudkan visi sekolah untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Jadi visi sekolah kita itu mengacu pada profil pelajar Pancasila. Disiplin positif tersebut dapat diwujudkan dengan membuat keyakinan kelas yang disepakati bersama antara guru dan murid. Nah, apa sih yang dimaksud dengan budaya positif tersebut? Budaya positif ini merupakan nilai-nilai, keyakinan, dan
kebiasaan-kebiasaan yang di sekolah yang berpihak pada murid agar murid ini dapat berkembang menjadi pribadi yang disiplin, bertanggung jawab, hormat, dan patuh. Membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Tujuannya yang pertama, untuk menumbuhkan motivasi karakter murid agar menjadi manusia dan anggota masyarakat yang dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi tujuan kita itu mendidik itu adalah untuk membantu murid kita agar mereka dapat mencapai kodratnya yang setinggi-tingginya. Jadi kita harus menumbuhkan motivasinya. Kemudian yang kedua, menciptakan lingkungan yang positif, yang aman, nyaman, dan mendukung adanya proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, untuk mewujudkan visi sekolah, yaitu membentuk profil pelajar Pancasila. Nah, dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah, ini ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, meluruskan miskonsepsi tentang makna kontrol. Ya, jadi untuk teori kontrol yang selama ini kita kenal itu perlu kita waspadai bahwa di situ ada paradigma teori kontrol yang harus diubah. Ya, paradigma itu apa saja? Ada 4 ilusi di sini, yaitu yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita sebagai guru itu tidak dapat memaksakan kehendak kita terhadap murid. Murid mau melakukan apa yang kita minta, apa yang kita inginkan. Itu karena pada dasarnya murid itu mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh kita. Ya, jadi suatu saat mungkin saja mereka akan menolak untuk kita kontrol. Kemudian yang kedua ada ilusi bahwa semua penguatan efektif dan bermanfaat. Ya, jadi penguatan atau ini dalam bentuk hadiah seperti itu, kan? Ini sebenarnya itu tidak efektif kita berikan kepada anak. Karena apa? Karena dengan penguatan tersebut anak menjadi ketergantungan. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ingat Bapak Ibu guru bahwa kritik itu sebenarnya mengajarkan murid untuk belajar dari kekurangannya. Ya, jadi dari sini kritik itu sebenarnya dapat menjatuhkan mental dari diri murid. Ya, yang mereka tahu adalah kekurangannya. Sehingga kalau bisa kita menghindari untuk kritik ini tadi. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita sebagai guru yang menjadi orang dewasa di sekolah, kita sekali lagi tidak boleh memaksakan kehendak kita terhadap anak didik kita. Ya, mungkin dalam jangka pendek bisa saja mereka mengikuti apa yang kita inginkan. Tapi kalau dalam jangka panjang hal ini tidak menjadi efektif lagi. Nah, untuk itu perlu adanya perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Ya, ini untuk perubahannya sudah dapat Bapak Ibu baca di materi yang sudah saya bagikan. Jadi pada stimulus respon ini realitas kebutuhan kita itu dianggap sama. Padahal ya kalau di teori kontrol realitas atau kebutuhan masing-masing orang itu berbeda-beda. Yang kedua, semua yang melihat hal yang sama itu kalau menurut stimulus respon. Kalau menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Jadi kita melihat benda aja, salah satu benda yang sama, setiap orang itu mengimajinasikan benda itu berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada kenyataannya, ya,
Kalau menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ini. Terus yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau pada teori kontrol, semua perilaku ini memiliki tujuan. Nah, yang selanjutnya mungkin Bapak Ibu dapat pesani di materi yang sudah saya bagikan tadi ya. Lanjut Mas. Nah ini untuk menumbuhkan budaya positif tadi, selain langkah pertama kita juga bisa menggunakan langkah yang kedua, yaitu menerapkan budaya disiplin positif. Nah, kita mempelajari disiplin positif. Apa sih disiplin itu? Nah, disiplin ini berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya adalah belajar. Ya, belajar. Kata disipline juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin, yang berarti murid atau pengikut. Jadi di sini disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita untuk mengontrol diri dan bagaimana cara kita menguasai diri untuk memilih tindakan yang nilai-nilainya kita hargai. Orang yang memiliki disiplin diri berarti ini mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena tindakan mereka ini merupakan nilai-nilai yang diwujudkan dalam nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal itu? Nilai-nilai kewajiban universal ini merupakan nilai-nilai yang sudah disepakati bersama. Jadi terlepas dari agama, terlepas dari suku, dari bangsa maupun latar belakangnya. Nah, untuk nilai-nilai kebajikan universal ini tentunya ini akan yang menjadi fondasi bagi manusia untuk berperilaku, karena nilai-nilai ini mengandung nilai-nilai yang positif, nilai-nilai yang mulia yang akan kita tuju sebagai manusia, sebagai makhluk Tuhan. Nah, untuk nilai-nilai kebajikan universal ini dapat diperoleh dari 6 organisasi. Yang pertama itu ada Profil Pelajar Pancasila, kemudian ada IPO, kemudian ada yang dari 9 pilar karakter, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Itu sudah ada di materi yang saya bagikan. Karena kita ini berada di lingkungan sekolah, maka nilai-nilai kebajikan universal yang kita tuju, yang menjadi visi kita, itu adalah profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila ini ada 6 nilai kebajikan. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua ada nilai mandiri. Kemudian yang ketiga bernalar kritis. Terus selanjutnya berkebinekaan global. Terus ada bergotong royong, dan yang terakhir adalah kreatif. Itu tadi yang 4 ya. Yang selanjutnya yang 2 itu merupakan the 7 essential virtues ya. Ini ada empati, suara hati, kemudian kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Terus yang keenam adalah proyek nilai-nilai kebajikan yang ada di tabel. Yang selanjutnya untuk membentuk perilaku disiplin. Jadi kita sebagai pendidik ini kita berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menciptakan siswa yang disiplin, ya. Agar apa? Agar siswa ini dapat berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebajikan universal serta memiliki motivasi intrinsik. Jadi motivasi perilaku manusia itu dibedakan menjadi 2. Ada intrinsik dan ekstrinsik. Yang intrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri. Sedangkan yang motivasi eksternal ya atau ekstrinsik ini berasal dari luar atau berasal dari orang lain maupun lingkungannya.
Ya, Bapak Ibu, ini untuk motivasi manusia berdasarkan ekstrinsik dan intrinsik tadi dikelompokkan lagi menjadi tiga. Yang pertama adalah manusia atau murid kita itu melakukan sesuatu ini karena adanya motivasi untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, ya. Hukuman atau ketidaknyamanan. Sebagai contoh seperti yang terjadi pada murid-murid kita. Jadi murid-murid kita itu datang tidak terlambat, kemudian mereka berpakaian rapi, yang memasukkan bajunya, menggunakan kaos kaki, sepatu. Itu karena sebagian besar dari mereka ini ada yang dipengaruhi oleh motivasi untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Ya, ini buktikan ya, kalau kita ngajar ada gurunya, mereka bajunya rapi. Tapi nanti kalau sudah tinggal pergi beberapa orang bajunya dikeluarkan atau dasinya ditutup. Ya, jadi mereka itu berusaha untuk menghindari hukuman dari Bapak Ibu guru. Ya. Terus yang kedua adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi melakukan sesuatu itu karena imbalan, karena menginginkan adanya pujian, ya, karena menginginkan adanya hadiah. Nah, tentunya dari kedua motivasi tersebut, menurut Bapak Ibu itu termasuk motivasi intrinsik atau ekstrinsik? Ekstrinsik, ya. Jadi keduanya, yang pertama motivasi menghindari hukuman dan motivasi untuk mendapatkan imbalan, ini adalah motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar, yang berasal dari lingkungannya. Sedangkan yang ketiga, ini ada motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan, ya, dengan menghargai diri sendiri, dengan meyakini nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, motivasi inilah yang merupakan motivasi yang timbul dari diri sendiri. Biasanya orang-orang yang memiliki motivasi intrinsik ini akan mempunyai tingkat kedisiplinan yang lebih lama, jangka panjang, ya, karena mereka sadar akan tanggung jawabnya. Lanjut. Nah, dari ketiga tadi, ya, yang pertama itu ada menghindari hukuman. Nah, hukuman ini ada 3 istilah Bapak Ibu. Yang pertama itu hukuman, kemudian konsekuensi ini atau yang disebut dengan sanksi. Terus yang ketiga adalah restitusi. Ya, mungkin yang terakhir, kata terakhir ini baru kita dengar kali ini, restitusi. Kalau konsekuensi itu sama dengan sanksi. Ya. Nah, di situ sudah ada perbedaannya, di mana untuk hukuman ini mengarah pada identitas gagal. Ya. Sedangkan yang konsekuensi dan restitusi ini akan membentuk perilaku yang disiplin sehingga menuju ke identitas yang sukses. Nah, untuk perbedaannya dapat Bapak Ibu cermati di layar maupun di materi yang sudah saya bagikan. Ya. Ini untuk yang pertama, hukuman itu merupakan sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Sedangkan konsekuensi merupakan sesuatu yang harus terjadi. Sedangkan restitusi ini merupakan pilihan. Ya, ini sambil aja ini. Yang selanjutnya untuk hukuman, ini murid akan merasa tersakiti. Sedangkan untuk yang konsekuensi, murid atau anak dibuat aman untuk sementara. Sedangkan yang restitusi, ini murid tidak mendapatkan hal yang negatif, tetapi mendapatkan penguatan. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari perbedaan tersebut, ya, dapat kita kesimpulkan. Nah, di sini apa sih hukuman itu?
Ya. Hukuman ini biasanya dapat diberikan bisa berupa hukuman fisik maupun hukuman verbal, ya, berupa kata-kata yang sifatnya tidak direncanakan. Ya, jadi Bapak Ibu guru mau menghukum anak itu tidak punya rencana. Ya, jadi terjadi seketika itu. Ya, tidak ada rencana. Tidak ada pembicaraan antara murid dengan guru. Jadi hanya terjadi pada satu arah. Ya. Nah, biasanya untuk hukuman ini mengarahnya pada peraturan. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa hukuman ini sifatnya adalah menyakitkan. Ya, jadi lebih membekas di hati anak, ya, membekasnya tidak hal yang baik tapi hal yang negatif. Itu kalau hukuman. Sedangkan yang konsekuensi atau sanksi, ya, ini sebenarnya sudah ada kesepakatan antara guru dengan murid. Ya, sudah ada kesepakatan antara guru dengan murid. Jadi sebelumnya sudah disepakati kalau kalian melanggar peraturan ini, kira-kira nanti hukumannya apa, itu sudah terjadi kesepakatan, ya. Terus untuk konsekuensi ini akan memberikan dampak ketidaknyamanan yang sementara. Jadi lebih baik kita lakukan daripada kita memberikan hukuman. Sedangkan yang ketiga, restitusi, ya. Restitusi karena ini memberikan pilihan, jadi kita memberikan kelonggaran kepada murid yang melanggar agar mereka dapat menemukan, memecahkan masalahnya sendiri. Ya. Jadi terjadi komunikasi dua arah, ya. Jadi komunikasi dua arah. Kemudian kalau dilihat dari restitusi, ini anak akan mendapatkan penguatan, ya. Jadi tidak menjatuhkan harga dirinya, tidak menjatuhkan mentalnya, tetapi ini anak akan malah mendapatkan penguatan. Nah, itu untuk perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selanjutnya, nah ini penghargaan tadi, ya, yang kedua, motivasi untuk mendapatkan penghargaan. Sebenarnya penghargaan itu sama dengan hukuman. Jadi kita ngasih penghargaan ke anak ini sama dengan memberikan hukuman ke anak. Kenapa bisa demikian? Ya. Yang pertama ada pengaruh jangka pendek dan pengaruh jangka panjang. Mungkin penghargaan itu efektif jika kita berikan pada jangka waktu yang pendek. Tapi semakin lama, ya, kita sering memberikan penghargaan, maka anak tersebut akan terbiasa. Ya, kalau tidak ada hadiahnya, saya tidak mau melakukan hal itu. Ya, seperti itu. Ya, karena tidak ada penghargaannya, saya nggak mau melakukannya. Kemudian yang kedua, penghargaan tidak efektif. Jadi penghargaan yang sering kita lakukan itu sebenarnya tidak efektif untuk murid kita. Ya. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Jadi orang yang kita kasih pujian, orang yang kita kasih hadiah, ini akan membuat iri bagi orang lain yang tidak mendapatkan pujian atau mendapatkan penghargaan dari kita, sehingga ini dapat merusak hubungan. Ya. Yang selanjutnya adalah penghargaan mengurangi ketepatan. Terus penghargaan menurunkan kualitas. Ini sudah ada riset yang meneliti tentang hal itu. Ternyata dengan memberikan penghargaan ini akan mengurangi ketepatan dan mengurangi kualitas dari diri seseorang. Terus yang selanjutnya adalah penghargaan mematikan kreativitas. Karena sering kita kasih hadiah, ya, sering kita kasih pujian, maka orang tersebut nanti berkembangnya kreativitas itu menjadi menurun, terbatas. Nggak ada hadiahnya, aku nggak mau melakukannya, seperti itu.
Terus yang terakhir adalah penghargaan menghukum. Nah, ini bisa terjadi pada sistem peringkat. Jadi yang peringkat 1 misalkan dapat hadiah, nanti yang peringkat 2 ini dalam posisi yang terhukum, yang paling terhukum. Kenapa sih nggak saya saja yang mendapat hadiah? Wong nilai saya cuma selisihnya sedikit. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, yang ketiga, untuk menumbuhkan budaya positif tadi bisa dengan cara menerapkan keyakinan kelas. Ini nanti yang akan kita diskusikan lebih lanjut ya. Keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip yang disepakati bersama secara universal. Ya, jadi tadi ada nilai-nilai kebajikan universal itu kita lakukan diskusi bersama murid-murid kita untuk memperoleh nilai-nilai kebajikan apa yang harus diterapkan di kelas tersebut. Ya. Jadi keyakinan di sini akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dirinya. Ya. Jadi akan memberikan motivasi intrinsik. Orang yang lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan. Ya, jadi orang melakukan perbuatannya itu berasal dari dalam diri sendiri karena mereka yakin, ya, mereka melakukan kegiatan tersebut. Di dalam kegiatan tersebut itu akan menimbulkan nilai-nilai kebajikan yang berguna dan bermanfaat bagi mereka. Selanjutnya, nah, dalam membuat keyakinan kelas ini kita mempunyai tujuan Bapak Ibu. Ya. Yang pertama adalah menumbuhkan keberanian murid untuk menyampaikan ide atau gagasan. Kenapa demikian? Karena nanti dalam membuat keyakinan kelas, seluruh anggota kelas itu kita beri kesempatan untuk menyampaikan idenya, ya, menyampaikan gagasannya. Bagaimana sih supaya kelas kita itu baik? Terus yang selanjutnya adalah menumbuhkan motivasi intrinsik murid dalam melaksanakan disiplin positif. Jadi dengan keyakinan tersebut, ya, anak-anak melakukan kegiatan mematuhi peraturan itu dikarenakan adanya motivasi dari dalam diri sendiri, karena peraturan itu mereka yang membuatnya, mereka buat sendiri. Yang ketiga adalah menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam kegiatan pembelajaran. Kenapa? Karena di dalam keyakinan kelas tersebut terkandung nilai-nilai universalnya, nilai-nilai kebajikan universal. Yang terakhir adalah menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan kelas itu tadi. Jadi Bapak Ibu, kalau kita membuat keyakinan kelas, ya, dan dilakukan secara terus-menerus, dipatuhi secara terus-menerus, ini akan memberikan dampak yang positif, akan lama-lama menjadi kebiasaan, menjadi budaya positif. Selanjutnya, nah, bagaimana sih cara pembentukan keyakinan kelas? Ya, ini. Yang pertama, keyakinan kelas ini sifatnya lebih abstrak dari peraturan. Kalau peraturan itu lebih nyata, ya, lebih nyata, lebih konkret. Nah, ini kalau keyakinan itu sifatnya adalah lebih abstrak. Yang kedua, berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Jadi sifatnya itu umum. Kalau peraturan itu kan banyak berderet kayak gitu. Kalau kita membuat keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak karena ini, ya, berupa pernyataan-pernyataan yang sifatnya umum. Terus dibuat dalam bentuk kalimat positif. Misalkan, ya, tidak boleh berjalan di lapangan. Misalkan seperti itu. Kita ganti, ya, kita ganti berjalanlah di koridor. Nah, seperti itu. Jadi kita menghilangkan kalimat-kalimat negatif biar mudah dipahami oleh murid-murid kita. Yang selanjutnya adalah tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Bisa 5 atau 4, ya. Jadi kalau ada yang misalkan sama, ya,
aturan-aturan yang disampaikan itu idenya sama, nanti kita cari nilai kebajikannya. Nilai kebajikannya apa, itu yang kita buat untuk menjadi keyakinan kelas. Selanjutnya adalah dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi keyakinan yang dibuat itu harus bisa dilaksanakan di kelas tersebut, ya. Yang selanjutnya tersusun atas kontribusi semua warga kelas. Ini tadi Bapak Ibu. Jadi ketika membuat keyakinan kelas, seluruh warga di kelas tersebut itu harus terlibat. Ya, semuanya terlibat. Yang terakhir, perlu ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Nah, jadi setiap saat ya, mungkin kita perlu meninjau ulang keyakinan kelas tersebut. Kenapa bisa ditinjau ulang? Ya, karena mungkin saja keyakinan kelas yang sudah kita sepakati itu sudah tidak efektif lagi untuk kelas tersebut. Selanjutnya, nah ini yang sudah saya terapkan. Ya, saya terapkan untuk membuat keyakinan kelas. Ini kebetulan di kelas 8A, yaitu prosedur membentukkan keyakinan kelas. Yang pertama, kita mempersilahkan semua anggota kelas untuk berpendapat tentang peraturan yang akan diterapkan. Ya, jadi mereka bebas menyampaikan idenya supaya kelas mereka itu menjadi lebih baik. Terus, mencatat semua masukan di papan tulis. Nanti ide-ide yang disampaikan oleh siswa-siswi atau murid kita catat di papan tulis. Kalau sudah mendiskusikan masukan untuk menyusun keyakinan kelas. Jadi dari berbagai ide tadi kita diskusikan untuk membentuk keyakinan kelas. Terus yang selanjutnya, meninjau kembali pendapat yang sudah disepakati untuk menemukan nilai kebajikan di dalamnya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kalau ada yang sama, ini kita ambil satu menurut nilai kebajikan yang perlu diterapkan atau yang pas untuk keyakinan kelas tersebut. Terus meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama, disetujui dan ditandatangani. Jadi kalau sudah disepakati, kita tinjau ulang kembali, ya. Kita sosialisasikan kembali, kemudian disetujui, kalau perlu ditandatangani oleh semua siswa yang ada di kelas tersebut, termasuk Bapak Ibu yang mengaku di kelas tersebut. Itu untuk keyakinan kelas. Yang terakhir, supaya keyakinan kelas ini tidak mudah hilang atau tetap diingat oleh murid, yaitu dengan cara dibuat poster. Kemudian poster tersebut kita tempel di dinding kelas. Selanjutnya, nah, ini merupakan video untuk pembentukan keyakinan kelas. Nanti Bapak Ibu dapat amati. Ya, yang pertama tentunya kita nanti harus memberi pengarahan kepada siswa-siswi kita, karena mungkin ini baru pertama kali yang kita lakukan, yang kita terapkan di kelas kita. Ya. Ini Bapak Ibu, kita menyampaikan tujuannya, tujuan untuk membuat keyakinan kelas.
kertas, kemudian nanti mereka akan menuliskan di kertas tersebut. Baru kalau sudah selesai, ya mereka satu persatu menempelkannya di papan tulis. Ini Bapak Ibu Guru, jadi semuanya kita libatkan. Videonya saya percepat ini untuk menyingkat waktunya. Bu, kalau sudah bertambah semua, kita diskusikan, ya, kita diskusikan ide dari mereka. Kalau sudah nanti dari hasil diskusi itu kita cari keyakinan kelas mana yang perlu untuk diterapkan di kelas tersebut. Ya. Nah, ini hasil diskusinya ditulis di papan tulis. Bluetooth mode. Ini setelah kita diskusikan, kita sosialisasikan kembali, ya, kepada murid-murid sehingga mereka memahami apa keyakinan kelas yang sudah mereka bentuk. Ya. Nanti kalau sudah terbentuk keyakinan kelas seperti ini, baru kita tugaskan untuk salah satu dari murid kita membuat poster yang kemudian poster tersebut ditempel di dinding kelas. Ya. Lanjut Mas. Bapak Ibu, meskipun kita sudah membuat keyakinan kelas, tapi pada kenyataannya tetap saja, ya, ada murid kita yang melanggar keyakinan kelas tersebut. Kenapa? Karena hal ini, ya, murid-murid kita yang melanggar itu pada dasarnya adalah untuk mencukupi kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini berkaitan dengan kebutuhan fisik, ya. Fisik bisa berupa kesehatan, kemudian bisa berupa makanan, bisa berupa pakaian ataupun tempat tinggal. Yang kedua, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang, yaitu kebutuhan untuk diterima. Ya, jadi kebutuhan manusia yang kedua itu adalah kebutuhan untuk dicintai, diterima di kelompoknya,
diterima di keluarganya, ya, diterima keberadaannya. Yang ketiga adalah kebutuhan akan penguasaan atau kebutuhan yang akan pengakuan atas kemampuannya. Jadi manusia itu juga mempunyai kebutuhan agar mereka itu diakui kemampuannya, ya, dihargai kemampuannya. Ya, ini untuk mendapatkan penguasaan. Yang keempat adalah kebutuhan akan kebebasan. Ya, jadi setiap manusia itu juga bebas untuk menentukan pilihannya. Ya. Yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan. Nah, ini kebutuhan akan kesenangan itu bisa saja kebutuhan untuk bercanda, kemudian bermain, ya, ini untuk memperoleh kesenangan, ya, yang menggembirakan. Yang selanjutnya, nah, kita sebagai guru ini tentunya harus memiliki posisi kontrol agar pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh murid kita ini tidak diulangi lagi. Jadi posisi kontrol kita itu ada 5. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, yang ketiga adalah pemonitor atau pemantau, yang keempat teman, kemudian yang kelima manajer. Posisi penghukum. Posisi penghukum ini, pada posisi ini guru senantiasa menekan muridnya dengan dalih aturan. Jadi nanti kita mencoba untuk membahas satu kasus ya. Misalkan ada anak yang datangnya terlambat. Kalau kita berada di posisi menghukum, apa yang kita lakukan? Ya, tentunya kita berbicara dengan nada yang lebih tinggi. Ya, kenapa kamu terlambat? Kamu tahu kan aturannya? Masa itu jam berapa? Jam 7 kan? Kenapa kamu terlambat? Karena kamu terlambat, silakan kamu berdiri di depan kelas. Berarti itu kita menerapkan posisi sebagai penghukum, ya. Jadi yang menerapkan posisi sebagai penghukum itu lebih mengutamakan adanya peraturan. Oke. Nah, mengutamakan adanya peraturan tanpa memperhatikan, ya, kenapa anak tersebut terlambat, ya, tanpa memperhatikan bagaimana kondisi siswa itu. Nah, yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini, guru akan memanfaatkan situasi yang hening untuk mengintegrasi dan membuat siswa tidak nyaman, merasa bersalah, bahkan rendah diri. Jadi dari kasus tadi, ya, mungkin tidak dilakukan secara seketika tadi ketika anak datang, tapi pas jam istirahat kita panggil ke ruang guru atau kita panggil ke ruang BK. Kita tanyakan, kenapa tadi kamu terlambat? Ibu itu merasa kecewa karena kamu sering terlambat. Ya, kamu kan sudah tahu aturannya masuk itu jam 7. Nah, kalau seperti ini kamu terlambat, berarti kamu memberikan contoh yang tidak baik untuk teman-temanmu. Ya, memberikan contoh yang tidak baik untuk adik kelasmu. Berarti ini kita dalam posisi membuat orang merasa bersalah. Dan perlu Bapak Ibu ingat bahwa posisi membuat orang merasa bersalah ini dapat memberikan siswa tersebut tidak nyaman. Oke, tidak nyaman. Yang ketiga adalah sebagai pemonitor atau pemantau. Sebagai pemantau, guru bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang diawasi berdasarkan aturan dan konsekuensi yang ada. Jadi kalau ada anak terlambat, nah, kenapa kamu terlambat? Ya, kamu tahu kan masuknya itu jam 7. Kalau kamu terlambat, berarti kan kamu harus menerima konsekuensinya. Kamu tahu apa konsekuensinya? Ya, sudah berapa kali kamu terlambat? Nah, ini kita menerapkan posisi sebagai pemantau atau pemonitor. Yang keempat adalah posisi teman. Pada posisi ini, guru mengontrol murid dengan menempatkan dirinya sebagai teman untuk berkeluh kesah yang baik yang tidak menyakiti mereka. Tentunya kalau sebagai teman ini akan lebih halus. Ya. Nah, kenapa kamu terlambat hari ini? Ya, kamu tahu kalau masuk sekolah itu jam 7, ya.
Kalau kamu terlambat, tolonglah kasihani Bapak Ibu guru, ya. Kenapa? Karena Bapak Ibu guru sudah terlalu sering mengingatkan, ya. Jadi kita memposisikan diri sebagai teman. Nah, untuk memposisikan diri sebagai teman ini kalau kita lakukan terus-menerus, efeknya juga tidak baik, ya. Karena nanti tidak ada pembatas antara guru dengan siswa, dengan murid. Nah, karena murid nanti lama-kelamaan menganggap kita itu sebagai temannya, ya. Yang kelima adalah posisi manajer, ya. Sebagai manajer, guru mempersilahkan murid bertanggung jawab terhadap perilakunya dan mendukung mereka untuk menemukan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Kalau dari pernyataan tersebut, maka kalau kita lihat posisi manajer inilah yang paling efektif kita terapkan. Oke, jadi kita bicara, menanyakan kenapa kamu terlambat. Ya, kalau kamu terlambat, ya, mungkin memang orang itu melakukan kesalahan, ya, itu hal yang wajar. Semua orang pernah melakukan kesalahan, ya. Nah, kalau kamu terlambat seperti ini, kira-kira kamu menyalahi atau melanggar keyakinan terus tidak? Jadi kita ingatkan ke keyakinan kelas yang sudah disepakati. Ya, kalau mereka sudah merasa bersalah, sadar akan kesalahannya, kita coba untuk membangunkan ini ya mereka supaya bisa memecahkan masalahnya tersebut. Ya, kamu terlambat karena tadi sarapan dahulu di kantin. Nah, supaya tidak terlambat lagi, bagaimana besok? Mungkin mereka akan menjawab, ya, kita sebelum berangkat sarapan di rumah. Ini kita menempatkan posisi diri sebagai seorang manajer. Ini aja, maaf, ini Bapak Ibu guru. Jadi untuk melaksanakan posisi kontrol tersebut, mengatasi pelanggaran-pelanggaran tersebut, ya kita dapat melakukan yang namanya restitusi. Tadi yang sekilas sudah kita bahas. Nah, ini kita bahas lebih lanjut. Apa sih restitusi itu? Ya, ini yang mungkin pertama kali Bapak Ibu dengar. Restitusi itu adalah untuk pembentukan disiplin diri. Jadi salah satu bentuk dari disiplin diri. Restitusi merupakan metode untuk menyusun kembali model disiplin sekolah. Restitusi berfokus pada solusi atau pemecahan masalah yang bisa dilakukan, bukan pada masalahnya. Ya, jadi untuk mencari pemecahan masalah. Yang selanjutnya adalah restitusi ini mengajak murid untuk mengidentifikasi kembali tindakannya, sehingga mereka dapat menganalisis dan memikirkan langkah yang tepat dalam pemecahan masalah. Restitusi ini pertama kali dilakukan oleh Diana Gesson. Nah, dari situ dapat kita simpulkan bahwa restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi di mana siswa memperbaiki kesalahannya sehingga terbentuk karakter siswa yang lebih baik serta lebih kuat ketika mereka kembali pada kelompoknya. Jadi siswa dapat memecahkan, mempertanggungjawabkan kesalahannya sendiri. Lanjut. Nah, untuk melaksanakan restitusi ini dapat dilakukan dengan langkah segitiga restitusi. Ya, jadi restitusi itu ada 3 langkah. Yang paling dasar dari segitiga atau langkah pertama itu merupakan menstabilkan identitas. Kemudian yang langkah kedua itu adalah validasi tindakan salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, dalam menstabilkan identitas, mungkin ya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita dapat menstabilkan anak dengan kata-kata tersebut. Kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan. Nah, terus untuk memvalidasi tindakan yang salah, mungkin yang bisa kita sampaikan ke anak, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Ya.
adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita memberikan pilihan. Ya. Yang ketiga, menayangkan keyakinan. Jadi tadi di kelas sudah membuat keyakinan kelas, kita ingatkan kembali kalau ada anak yang melanggar, berarti keyakinan kelas mana yang dilanggar. Ya. Nah, itu. Selanjutnya, nah ini tadi ya, menstabilkan identitas berarti pada tahap ini bertujuan untuk membuat anak yang gagal berbuat salah karena perbuatan salah tersebut berubah menjadi sesuatu yang positif bagi dirinya. Jadi mengubah identitas gagal menjadi identitas yang sukses. Yang kedua adalah validasi kesalahan. Pada tahap ini bertujuan untuk membantu siswa mengenali kesalahannya, menemukan kesalahannya. Ya, kemudian tujuannya apa, harapannya apa yang ingin dipenuhi untuk menebus kesalahan tersebut ya, ketika mereka itu melakukan kesalahan tersebut. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi pada tahap ketiga ini ya, kita bertujuan agar anak mampu menghubungkan kesalahannya dengan norma dan nilai sosial yang mendasari interaksi antar manusia. Ya, jadi kita kaitkan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Jadi dari ketiga langkah tersebut, maka tujuan dari tahapan restitusi ini adalah menciptakan disiplin positif agar terbentuk siswa yang berbudaya positif untuk menghantarkan siswa atau peserta didik mencapai karakter profil pelajar Pancasila yang kelak membawa mereka pada kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya sebagai makhluk pribadi maupun bermasyarakat. Ini Bapak Ibu merupakan salah satu bentuk restitusi yang sudah saya laksanakan. Contoh penerapan restitusi yang saya lakukan di sekolah adalah untuk menyelesaikan kasus-kasus berikut. Kasus pertama, Raka, siswa kelas 9D, tidak masuk sekolah karena malu diejek oleh temannya yang bernama Nayara. Berikut videonya.
Langsung Mas. Ya, untuk video lengkapnya ini dapat Bapak Ibu lihat di link YouTube yang tertera di depan. Juga sudah ada di materi Bapak Ibu ya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan ya. Mari kita bersama untuk ciptakan sekolah impian dengan mengimplementasikan budaya positif yang konsisten dan berkelanjutan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kata yang salah. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian Bapak Ibu pemaparan dari Ibu Siti Mulyani. Kita berikan aplaus untuk beliau. Pemaparan yang luar biasa dan semoga bisa menambah pengetahuan kita Bapak Ibu. Nah, dari apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Siti Mulyani, mungkin ada dari Bapak Ibu yang mungkin belum paham atau bisa memberikan umpan balik kepada beliau. Silakan Bapak Ibu, untuk kesempatan ini kita beri 2 penanya. Silakan. Oke, silakan beri. Terima kasih. Dan yang ingin saya tanyakan, dari kelima posisi kontrol yang sudah dijabarkan tadi, sebagai pendidik untuk mendisiplinkan murid, mana yang seharusnya kita terapkan kepada murid? Ya, itu pertanyaan pertama dari Bu Rini. Kita lanjutkan untuk pertanyaan kedua dulu Bapak Ibu. Pertanyaan kedua bisa, Pak Yoni. Ya, silakan Pak Yoni. Terima kasih atas waktunya. Pertanyaan saya tujukan kepada Bu Ani yang perlu digarisbawahi. Kita sudah membuat keyakinan keras, tapi pada kenyataannya masih terdapat pelanggaran. Bagaimana langkah-langkah apa yang bisa kita ambil untuk mengatasi hal tersebut? Mohon dijawab. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk 2 penanya yang sudah mengajukan pertanyaannya. Sekarang silakan langsung saja dijawab oleh Bu Ani. Silakan. Terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Ibu. Dari yang pertama itu begini, kemudian yang kedua pertanyaan dari Pak Yuni. Nah, saya akan mencoba menjawab untuk pertanyaan yang pertama, yaitu dari Bu Rini. Tadi dari kelima posisi kontrol tersebut mana yang sebaiknya kita lakukan sebagai pendidik. Jadi kita sebagai pendidik, kalau kita cermati dari kelima posisi kontrol tersebut, maka yang paling efektif kita lakukan atau yang paling baik kita lakukan itu adalah kita memposisikan diri sebagai manajer. Kenapa demikian? Karena di posisi manajer ini kita membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya, mencari solusi, membantu siswa untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya. Kemudian di posisi manajer tersebut kita tidak menyakiti siswa, Jadi siswa itu tidak mengarah pada identitas gender, tapi dia mendapatkan penguatan. Sebaliknya dia mendapatkan penguatan sehingga akan mengarah ke identitas yang sukses, yang lebih baik. Nah, untuk menerapkan posisi manajer tersebut tentunya dibarengi juga dengan posisi pemantau atau monitor. Jadi kita sebagai seorang guru itu juga perlu mengontrol, mengawasi anak didik kita. Untuk Ibu ini untuk pertanyaan yang pertama, mungkin ada tanggapan dari Bu ini? Cukup ya. Nah, yang kedua adalah pertanyaan dari Pak Yuni. Jadi
Jadi kalau sudah membuat keyakinan kelas, ternyata masih ada pelanggaran-pelanggaran, langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan. Jadi ini Pak Ibu, yang namanya anak itu melakukan pelanggaran, itu sebenarnya anak itu berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya, jadi kebutuhan dasarnya tadi ada 5. Nah, kalau kita sudah mencoba memenuhi kebutuhan dasar mereka, mungkin sudah tidak ada lagi pelanggaran tersebut. Tapi kan itu tidak mungkin kita lakukan. Maka dengan pelanggaran-pelanggaran tersebut, tentunya kita harus menanganinya dengan bijaksana, yaitu tadi dengan cara menerapkan segitiga restitusi. Dengan penerapan segitiga restitusi itu diharapkan anak yang tadinya melakukan kesalahan, dia akan menyadari kesalahannya, kemudian dapat memberikan pilihan alternatif, ya, supaya tindakannya yang salah itu diarahkan ke tindakan yang baik, ke yang benar. Kemudian kita membantu mereka untuk mencari solusi pemecahan masalahnya. Ya. Nah, di sini juga dengan institusi tersebut, maka secara tidak langsung kita itu sudah menerapkan disiplin positif terhadap anak-anak didik kita. Ya. Kalau kita sudah melakukan segitiga restitusi, ya sudah kita tangani, tetapi tetap masih ada pelanggaran-pelanggaran yang lain, maka yang perlu kita tinjau ulang itu adalah keyakinan kelasnya. Oke. Jadi keyakinan kelas itu perlu kita tinjau secara berkala. Kalau sudah tidak efektif, ya kita buat lagi keyakinan kelas tadi. Kita diskusikan bersama lagi. Supaya apa? Supaya kelas yang tadinya sudah tidak nyaman menjadi lebih kondusif kembali. Demikian Pak Yuni. Ada tambahan? Oh ya, dan cukup ya? Cukup Bu. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Ibu Guru. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi sedikit memberikan wawasan tentang budaya muslim. Saya kembalikan lagi ke Bapak. Ya, terima kasih untuk Bu dan Bu Ani. Ya, Bapak Ibu, demikian pemaparan dari Bu Pi dan Bu Ani. Sebelumnya bisa kita simpulkan bahwa untuk membangun budaya positif di sekolah sebagai pendidik kita perlu melakukan beberapa hal. Bapak Ibu, yang pertama yaitu meluruskan miskonsepsi tentang makna kontrol itu sendiri. Kemudian yang kedua, menerapkan disiplin positif, salah satunya dengan cara membuat keyakinan kelas tadi seperti yang sudah dijelaskan. Kemudian yang ketiga, untuk mendisiplinkan murid atau siswa, langkah yang digunakan yaitu menggunakan segitiga restitusi. Nah, demikian Bapak Ibu pemaparan dari Bu Umi dan Bu Andi. Selanjutnya kita meninjau acara yang terakhir yaitu penutup. Mari Bapak Ibu kita tutup acara diseminasi pembahasan materi budaya positif program guru penggerak angkatan 7 SMP Negeri 2 Trogonggu dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian Bapak Ibu, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata maupun tindakan atau tingkah laku saya yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Dengan demikian saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah diseminasi kepada murid tentang pembentukan keyakinan kelas. Semuanya dalam
refleksi dari kegiatan yang sudah saya lakukan adalah sebagai berikut. Dari refleksi, maka rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan adalah sebagai berikut. Selanjutnya, testimoni dari rekan guru dan murid SMP Negeri 2 Teluk Bawung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Ari Jayanti, guru SMP Negeri 2 Teluk Bawung, yang merupakan rekan kerja dari Bu Siti Mulyani. Dari apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Siti Mulyani, itu sangat bermanfaat bagi kami, terutama tentang disiplin positif yang dalam kenyataannya memang masih banyak yang tidak memahaminya. Saya sebagai guru harus dapat memposisikan diri sebagai kontrol manager untuk menyelesaikan kasus anak didik. Dan ternyata ada langkah-langkah penyelesaian kasus yang efektif dan baru saya ketahui setelah mengikuti kegiatan diseminasi, yaitu tentang segitiga restitusi. Terima kasih Bu Ani, semoga apa yang telah Bu Ani paparkan memberikan manfaat untuk kami dan membawa kemajuan untuk sekolah kita. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iza dari kelas 8A SMP Negeri 2 Teluk. Menurut saya, pembentukan keyakinan kelas itu sangat penting karena dapat menumbuhkan disiplin positif di sekolah. Dengan keyakinan kelas ini, harapannya kelas kami dapat menjadi kelas yang nyaman, kondusif, dan mendukung proses pembelajaran. Terima kasih Bu Ani sudah membimbing kelas kami dalam pembentukan keyakinan kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan aksi nyata saya. Terima kasih. Mari tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.